Kalau dari unsur misterinya, lore 9 naga ini tuh bagus banget. Agak gila gitu dengan selipan-selipan mitologi, kesan-kesan mistis juga yang jadi ciri khas dari Bumi Langit. Itu ngasih hal yang beda yang belum pernah kita temuin di film superhero lainnya. Atau jarang lah, bukan belum pernah. Dari segi teknis udah banyak dibahas lah. Ini buat gua choreo actionnya yang terbaik so far di Bumi Langit Cinematic Universe. Bagus banget, satset banget. Halo, gue Upi dan gue baru aja namatin series Tira dari Bumi Langit Cinematic Universe di Disney Plus Hotstar. Buat gue, Tira ini jadi pembuktian kalau genre superhero atau adiwira Indonesia itu masih punya napas. Dan mudah-mudahan napasnya panjang ya, karena gue pribadi sangat puas sama series Tira ini. Karakternya grounded dan relatable, terus misterinya bikin penasaran, actionnya keren banget, terus CGI-nya nggak malu-maluin, dan juga unsur dramanya, terutama di episode finale kemarin itu sangat emosional banget. Gua sih optimis ya, bikin optimis sama genre superhero lagi gitu karena Tira ini. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, gue pengen ceritain soal premisnya dulu. Tira ini menceritakan tentang seorang yang bernama Suci dan diperankan oleh Chelsea Islan. Dia itu adalah seorang stunt woman yang lucunya dia takut atau fobia akan ketinggian. Nah, suatu hari dia mencoba melatih untuk melawan fobianya itu, tapi di lokasi tempat dia mau berlatih itu di gedung tua, dia melihat sebuah ritual yang mau numbalin 9 anak gitu. Nah, dia gagalin ritual itu, tapi dia jadi terkena kutukan 9 naga yang mengancam nyawanya dia dalam waktu 40 hari ke depan. Gue jujur suka banget sama keputusan Bumi Langit untuk bikin Tira ini menjadi sebuah series ya. Karena sebelumnya kan yang kita tahu Tira itu bakal muncul di film Godam Tira, yang dimana kalau tetap dilakuin ini bakal sangat susah karena dia itu harus ngenalin 2 karakter major dalam satu film yang durasinya pasti sangat terbatas. Dan hal ini kebukti dari serial Tira ini. Jadi pengenalan karakter, terus world buildingnya, pengenalan lore-nya itu jadi terasa tertata sangat rapi, terus cukup dalam dan tidak terasa terburu-buru gitu. Kalau tahu begini, gue pribadi bakal dukung terus Bumi Langit untuk bikin seri-serisnya yang dimana dia akan memperkenalkan world buildingnya, universe-nya dia sendiri. Ini cocok banget buat ngenalin sebuah universe, dan kalau tahu gini dari awal, gue sih bakal dukung Bumi Langit untuk bikin series terus ya. Gue suka sama penulisan ceritanya yang sangat karakter driven, apalagi ini tuh didukung sama karakter-karakter yang bagus gitu. Dari awal kita tuh diperlihatkan langsung dengan antagonis melawan protagonisnya, protagonis melawan antagonisnya yaitu Suci melawan angkasa gitu. Tapi ternyata di sepanjang cerita diperkenalkan diisi oleh karakter-karakter yang seperti Widya, Haikal, Inglan, Deo. Mereka ini motivasinya seperti masih abu-abu gitu, tidak diperlihatkan secara jelas, yang membuat kita itu jadi menerka-nerka gitu. Sebenarnya mereka tuh orang jahat apa enggak gitu. Apalagi ada konflik tentang perebutan 9 naga di antara mereka semua gitu. Jadi seru lah intriknya gitu. Terus karakter development dari antagonis utamanya di finalnya nanti itu juga sangat bagus. Diawali dengan dia itu menyamar sebagai subplot yang ternyata pengembangan ceritanya itu sangat paralel dengan si antagonis atau Suci. Jadi seakan-akan mereka ini berkembang bareng-bareng tapi kutubnya berbeda. Dan hal ini bikin kita tuh cukup ngasih empati gitu buat kita penontonnya dan mikir, aduh seharusnya dia nggak jahat, seharusnya dia tuh bisa jadi orang baik. Nah, dia ini cuma orang baik yang tersakiti gitu. Jadi gitulah ya. Terus proses from zero to hero-nya Suci juga rapih.
dari struggle-nya dia untuk menggapai impiannya dia, terus kuliahnya dia yang berantakan, terus dia kena kutukan, sampai akhirnya dia merasa sadar. Dia sadar kalau dia tuh punya tanggung jawab untuk menyelamatin banyak orang. Itu sangat rapih dari awal sampai akhir gitu, dari yang terpaksa sampai akhirnya dia embrace tanggung jawab itu. Terus karakter-karakter di sekitar Suci juga seperti Ben, Maudy, dan kedua orang tuanya itu memberikan kedalaman di dalam kedalaman terhadap motivasinya mau si Suci untuk menjadi superhero. Hal ini tuh bikin kita tuh makin peduli sama dia, dan gue pribadi justru pengen ngelihat development selanjutnya dari Suci untuk menjadi Tira ke depannya. Seperti yang gue bilang di awal, unsur dramanya ini tuh wow banget. Apalagi di season finale kemarin ada scene di mana Widya dan Suci yang sangat emosional. Gue sebagai orang tua tuh kena banget sama scene ini. Apalagi scene-nya itu diisi sama soundtrack yang judul Summerfall dari Stars and Rabbit, yang kalau diperhatikan liriknya tuh pas banget sama kondisi itu. Tapi sayangnya ya, di dalam scene itu kan Widya ini merapalkan mantra. Juga ada lagu si Summerfall ini. Sayangnya subtitlenya itu kayak bertumpuk-tumpuk gitu di platform Disney Plus-nya. Jadi gue pribadi sih agak keganggu, walaupun itu bukan kesalahan dari seriesnya ya, tapi dari platform yang kayaknya perlu dikembangin lagi ke depannya. Kalau dari unsur misterinya, lore 9 naga ini tuh bagus banget sih. Agak gila gitu dengan selipan-selipan mitologi, terus kesan-kesan mistis juga yang jadi ciri khas dari Bumi Langit. Itu ngasih hal yang beda yang belum pernah kita temuin di film superhero lainnya, atau jarang lah, bukan belum pernah gitu. Terus planting misterinya dari episode-episode awal, terus di spill tipis-tipis gitu di setiap episode, sampai akhirnya payoff di episode-episode akhirnya itu cukup memuaskan, walaupun masih ada porsi yang ditutupi yang kayaknya buat dikasih nanti di cerita selanjutnya, entah di season kedua atau di Godam Tira ya, kita nggak tahu. Dari segi teknis udah banyak dibahas lah. Ini buat gua choreo actionnya yang terbaik so far di Bumi Langit Cinematic Universe. Bagus banget, satset banget, tidak ada delay, tidak ada lemes-lemesnya, bagus. Kamera works-nya, setnya juga gak perlu dihawit. Gua rasa kita gak perlu khawatir sama dua hal ini ya. Terus, oh ya, CGI-nya yang pasti ya, rapih. Walaupun kita tahu keterbatasan teknologi CGI di industri perfilman Indonesia ya, setidaknya ini tuh gak akan malu-maluin untuk ditonton sama penonton luar. Dan yang terpenting adalah acting dari semua karakternya. Aduh, keren sih ya. Chelsea, Maudy, Haikal, bahkan sampai anak-anak kecil nih yang jadi salah satu tumbal 9 naga ini tuh juga actingnya bagus banget. Dia kesurupan, dia memperlihatkan sisi lugunya dia dan lain-lain, itu cukup mengagetkan lah buat gua. Dan kalau ngomongin soal kekurangannya gue rasa minor sih ya. Kita dari dulu mengkomplain kalau di Bumi Langit itu soal dialog yang kaku. Di sini masih ada dialog kaku beberapa, bahkan ada yang bikin ketawa gitu. Tapi di series ini juga ada dialog-dialog yang sangat powerful, yang gua rasa itu menambal kekakuan yang sebelum di dialog-dialog lainnya gitu. Salah satu contohnya dialog si Maudy waktu minta dilepaskan oleh Haikal. Itu gue rasa natural banget, dan gue nggak ngerti ya, Agnes Naomi yang memerankan Maudy ini memang sudah terbiasakah menghadapi cowok red flag gitu. Ini sangat natural banget. Terus kekurangan lainnya gue rasa ada continuity scene yang kurang smooth gitu. Salah satu contohnya kalau di episode terakhir itu adalah si Haikal yang waktu pulang ke safe house itu dia langsung main, padahal sebelumnya dia di rumah sakit, baru dibawa dari rumah sakit dalam keadaan kritis gitu. Dan kekurangan lainnya paling figuran-figuran yang kadang ada momen figuran atau
ekstras gitu yang bikin ketawa gitu, aneh deh. Tapi selain itu semuanya fine-fine aja buat gue. Secara garis besar, menurut gue pribadi Tira ini jadi salah satu produk terbaiknya BCU ya. Selain Gundala, yang sangat gue salutkan adalah keputusan para penulisnya untuk fokus dan nge-explore karakter Tira dan karakter-karakter di sekitarnya aja gitu, tanpa perlu ngasih cameo atau spotlight ke major karakter BCU lainnya. Jadi gue rasa kenyataannya ini masih ada harapan, masih ada potensi gede, dan masih ada mudah-mudahan napas yang panjang buat genre superhero terutama dari BCU ya. Dan apapun kelanjutannya nanti, entah itu season 2, Godam Tira, atau installment lainnya dari BCU, gue pastiin gue sangat menganggap itu worth it untuk ditungguin. Oke, itu aja kali ya dari gue. Sampai ketemu di video-video dari habis nonton film lainnya. Bye.